Waalaikumsalam. Halo Mbak, mari. Silakan masuk. Ibu. Ya, silakan Mbak, silakan. Iya. Oke Mbak, boleh silakan mau duduk sebelah sini atau di sebelah sini? Mungkin sini saja ya, Bu. Oh ya, boleh, silakan Mbak. Untuk AC-nya bagaimana Mbak? Apakah terlalu panas, terlalu dingin? Udah cukup, Bu. Oke, baik, sudah cukup ya Mbak. Nah ini di sini ada air putih dan juga tisu Mbak. Barangkali nanti Mbak ingin minum karena haus dan juga mau ada keperluan terkait tisunya, boleh sekali digunakan Mbak. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih juga Mbak. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi gimana Mbak perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar sih, Bu. Alhamdulillah udah lancar. Alhamdulillah ya Mbak. Macam nggak Mbak tadi? Enggak sih. Enggak, lancar aja. Oh lancar aja. Tadi cuacanya di jalan gimana Mbak? Tadi waktu kesini agak mendung sih, Bu. Jadi makanya agak buru-buru takutnya kehujanan. Oh iya Mbak. Tapi alhamdulillah aman ya Mbak ya. Aman. Alhamdulillah. Saya dengar kemarin katanya prodi BK ada KKL ya Mbak? Iya, Bu. Iya, kita KKL 5 hari di Bali. Di Bali. Gimana Mbak perjalanannya di Bali kemarin? Perjalanannya ini lumayan, kan pertama kalinya perjalanan jauh banget sampai hampir 24 jam. Jadi lumayan capek sih, Bu. Tapi alhamdulillahnya saya bisa tidur. Oh alhamdulillah. Iya, jadi nggak mabuk, nggak kepontang-panting gitu. Ada teman-teman bilangnya kalau bisnya itu pontang-panting sana sini kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak ngerasain itu, soalnya saya bisa tidur. Oh, alhamdulillah. Iya. Itu saking nyaknya tidur ya Mbak berarti? Mungkin ya. Iya, jadi sebelum perjalanan itu pokoknya saya berdoanya semoga nggak mabuk, semoga bisa tidur. Alhamdulillah ya Mbak lancar ya. Kemarin kunjungan kemana aja Mbak? Kemarin ada ke hari pertama itu ada ke Undiksa. Kami ada pelatihan konselor multibudaya di sana. Kemudian ke Bedugul. Habis ke Bedugul kita ke Taman Joger. Iya, ke Taman Joger. Kemudian di hari keduanya kita ke BNN. Kita ada pelatihan juga konseling adiksi, terkait konseling adiksi. Kemudian dilanjut ke Kresna oleh-oleh itu, Bu. Kemudian kita ke Pantai Pandawa. Terus sorenya sama malamnya kita ke GWK melihat tari kecak. Oh. Iya. Terus yang terakhir di Desa Panglipuran. Gitu. Di Desa Panglipuran itu berkunjung kemana Mbak? Ke desanya itu? Ke desanya, Bu. Jadi di sana itu kayak ada desa yang itu tuh memang kayak adat Balinya itu masih terjaga kayak gitu. Ya itu seperti desa pada umumnya tapi dijadikan pariwisata. Oh. Di Desa Panglipuran kemarin berarti benar-benar ekspor desanya Mbak? Iya, Bu. Jadi itu benar-benar real desa berpenduduk. Ya layaknya desa seperti biasa di Solo sini, Bu, kayak gitu. Mungkin kalau di sini kayak kampung batik Kauman itu loh. Oh iya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Kalau untuk cuacanya di Bali kayak gimana Mbak? Di Bali itu waktu di Denpasarnya itu panas, Bu. Bener panas. Tapi waktu kita ke Bedugul, waktu kita ke Desa Panglipuran itu cuacanya tuh dingin. Jadi kayak di Tangmangu gitu kalau di sini. Oh. Kayak gitu. Tapi waktu di BNN-nya, waktu di hotelnya itu panas. Oh, itu panas ya. Tapi kemarin nggak hujan Mbak? Enggak sih, Bu. Nggak hujan. Sampai hari terakhir berarti aman ya? Aman sih. Tapi ada hujan, tapi nggak terlalu deras sih, Bu, waktu di Bedugul itu. Oh iya, di Bedugul hujan ya. Itu kalian gimana Mbak? Waktu pas turun banget di Bedugul atau gimana? Waktu hujannya, Bu, udah kita bisa sholat dulu, habis itu tiba-tiba turun hujan. Jadi waktu mau masuk ke tamannya itu turun hujan. Tuh. Berarti alhamdulillah di tamannya ya Mbak. Iya. Oke. Perjalanan di kapal gimana Mbak? Perjalanan di kapal seru sih, Bu. Ini kan first time saya ke Bali naik kapal. Jadinya ya buat pengalaman tersendiri lah gitu. Dan ternyata antrinya lumayan ya. Oh ya? Lumayan panjang, lumayan lama. Jadi lebih lama di antrinya daripada waktu di kapalnya. Gitu. Tapi di kapal Mbak nggak merasakan mual atau Alhamdulillah enggak sih, Bu. Alhamdulillah ya, lancar ya berarti ya. Saya setiap kali mau OTW saya minum antimo. Oh gitu. Iya. Menanggulangi ya. Mencegah dulu. Oh Ya. Oke, baik.
Kemarin dapat izin langsung dari orang tua atau gimana Mbak prosesnya? Enggak sih, ini kan ya seperti itulah, orang tua saya kan termasuk ya strict parent, jadinya saya tuh dari hari akhir itu saya baru dapat izin gitu. Saya baru mau membayar kayak gitu. Sebenarnya sama ibu saya sih, ibu saya bilang ikut aja, soalnya ini kan kegiatan kuliah ya, nanti maksudnya ada nilai tersendiri di mata kuliah gitu. Tapi ayah saya memang alat orangnya ya, jadinya perlu effort lebih untuk meyakinkan ayah saya biar mengizinkan ini. Dan ya udah di detik terakhir sih, pokoknya saya itu sebenarnya itu deadline pembayarannya itu masih lama, tapi saya ajukan. Saya bilangnya lebih dulu gitu ya, gitu, soalnya saya tahu pasti ayah saya tuh bakalan mepet banget gitu loh mengizinkannya. Kalau nggak dapat izin Mbak, kira-kira apa yang bakal Mbak lakukan ini? Kalau nggak dapat izin, Iya. mungkin saya laporannya nyontek temen ya begitu. Iya, sebenarnya itu udah ayah saya udah pokoknya rencana kayak gini kayak gitu. Nanti kalau tetap mau itu laporannya, nanti saya diberangkatkan sendiri gitu. Tapi ya saya nggak mau, soalnya saya kan pengennya kan punya momen sama teman-teman itu. Jadinya ya udah, saya tetap ngotot buat izin. Diberangkatkan sendiri itu maksudnya gimana Mbak? Naik pesawat ibu. Oh, sendiri naik pesawat gitu ya? Gitu, jadinya rencananya kayak gitu, nanti dipesan pesawat sendiri, dan sampai sana dijemput sopir, kan ada sopir di sana gitu. Tapi saya nggak mau, soalnya saya kan ya itu tadi cari momennya itu. Oke, KKL udah kelar ya berarti Mbak, alhamdulillah. Ya. Untuk tugas-tugasnya Mbak, kira-kira nih gimana Mbak? Aman sejauh ini? Aman membuat pusing ya Mbak? Itu. Pusingnya tuh karena apa Mbak? Karena terlalu banyak Bu, jadi tugasnya itu hampir semuanya laporan dan laporan, habis itu tag video banyak sekali, dan itu tenggatnya itu nggak lama, maksudnya berdekatan semuanya gitu loh. Itu Bu, jadinya agak pusing ya. Pusing ya Mbak? Iya. Apa tetap masih semangat Mbak? Harus semangat sih Bu. Apa Mbak yang dikejar buat liburan semester Mbak? Saya kebetulan sama teman-teman saya tuh mau ke Gunung Kidul Ibu. Gunung Kidul. Iya. Saya ngejar itu sih Bu. Pokoknya saya harus setidaknya 70% lah. 70% tugas saya itu udah harus selesai sebelum saya ke Gunung Kidul kayak gitu. Saya ngejar itu. Gunung Kidul tuh berarti rame-rame Mbak? Iya. Berarti saya rame-rame. Itu tinggal di suatu tempat atau nyewa hotel Mbak? Enggak, saya sama teman-teman saya boboknya di tempat teman saya. Kebetulan satu teman saya kan dari situ, dari Gunung Kidul. Jadinya ya udah, kita boboknya di situ. Gitu, asik ya. Pasti rencananya mau kemana Mbak? Ke pantai ya? Iya. Udah disusun rundown-nya Ibu. Oh gitu. Wah, tinggal berangkat aja berarti Mbak? Ya. Padahal tugasnya belum selesai. Makanya setidaknya 70% lah Bu ya. Itu harus selesai sih sebelum ke Gunung Kidul. Itu rencananya terdekat ini Mbak, atau masih jauh? Terdekat ini sih Bu, minggu depan. Oh, minggu depan banget. Sedangkan UAS-nya belum selesai. Iya. itu self reward di tengah-tengah. Oh, gitu. Soalnya kan nanti terlalu overhead itunya, kepalanya. Betul. Itu self reward. Nanti setelah selesai semuanya nih self reward lagi. Oh gitu. Wow, ternyata sangat banyak ya self rewardnya. Gitu. Ini yang ke Gunung Kidul. Terus kemana lagi Mbak? Ada lagi? Rencananya mau saya ada rencana lagi ke Jogjanya. Self reward lagi Mbak? Iya. Oh, demi menjaga kewarasan Ibu. Gitu. Anak zaman sekarang gitu ya? Iya, real. Tugasnya diselesaikan 1, self rewardnya 5 gitu ya? Iya. Oke, nah ngomong-ngomong kan Mbak Sekar kan udah datang ke sini kan tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Sebenarnya apa sih Mbak? Apakah bisa diceritakan lebih lanjut lagi Mbak? Sebenarnya itu saya cuma ingin sharing aja sih Bu gitu. Soalnya kan ini kan masa-masa ujian ya. Nah, saya rasa saya terlalu mempressure diri saya gitu. Saya terlalu menuntut diri saya untuk perfect di setiap hasil ujiannya, terutama nanti berkaitan dengan KHS 4 ini gitu. Seperti itu sih Bu. Jadi kayak pokoknya aku harus ini, pokoknya aku harus dapat segini, pokoknya aku harus bisa ini gitu. Gitu sih Bu, intinya gitu.
Oke, nah kira-kira yang biasanya Mbak lakukan itu seperti apa Mbak? Sampai Mbak tuh harus ngeforsir berbagai macam target gitu. Yang saya lakukan ya Bu ya, yang saya lakukan tuh pertamanya ya saya biasanya itu kan menyusun jadwal dulu ya Bu ya, dalam sehari itu saya mau ngapain aja kayak gitu. Nah itu mungkin terpressure-nya tuh kalau saya udah melakukan satu hal dan saya tuh nggak bakalan ngelakuin hal lain termasuk makan kayak gitu. Jadi saya harus selesai itu dulu baru nanti saya melakukan hal lain lagi. Nah itu pressure-nya tuh di nanti saya bisa optimal nggak ya waktu hasil ngerjain ini tuh hasilnya tuh bisa optimal apa enggak ya gitu. Sesuai dengan apa yang saya harapkan apa enggak sih itu sih. Sejak kapan Mbak mulai merasa, ih kayaknya aku tuh orangnya banyak menuntut diri nih. Mbak sadarnya tuh ketika? Kalau sadarnya tuh SMP sih Bu. SMP itu saya sudah mulai harus ini harus ini harus ini harus ini kayak gitu, harus itu harus itu harus itu, saya harus bisa mencapai ini, saya harus bisa ini mencapai itu kayak gitu. Sejak SMP sih saya udah kayak gini. Ketika ekspektasi atau hasilnya tidak sesuai itu apa yang berpengaruh ke diri Mbak? Kalau buat fisik sebenarnya nggak ada sih Bu, lebih ke pikiran aja, lebih ke nanti OVT, habis itu nanti kalau saya terlalu banyak OVT saya lebih banyak diem. Saya diem, saya yang kesannya nanti ngelamun tapi sebenarnya di kepala itu berisik gitu loh Bu. Nanti kalau kayak gini gimana, nanti kalau hasilnya kayak gini nanti kayak gimana, respon yang lain gitu. Apakah sebelumnya itu ada tuntutan Mbak dari kedua orang tuanya Mbak Sekar? Sebenarnya kalau tuntutan yang harus secara gamblang bilang orang tua saya bilang kamu harus dapat ini, kamu harus berprestasi di sini, sebenarnya nggak ada sih. Ini real kayak saya menuntut diri saya sendiri untuk bisa membanggakan kedua orang tua saya nanti kayak gitu. Apa yang biasanya Mbak pengen tunjukkan nih kepada orang tua Mbak? Prestasi sih Bu. Jadi saya menuntut diri saya untuk bisa memberikan prestasi terbaik buat kedua orang tua saya kayak gitu. Oke. Nah kemarin kan Mbak sempat menceritakan kalau Mbak itu saking sukanya belajar ya sampai lupa untuk istirahat. Nah itu apakah sampai sekarang tuh masih seperti itu? Iya Bu. Jadi kalau saya misalkan ada tugas gitu ya, apalagi mendekati ujian-ujian seperti ini tuh saya benar-benar kayak 24/7 itu saya di depan laptop terus gitu Bu. Gitu. Jadi benar-benar waktunya dihabiskan buat tugas itu. Itu buat ujian, buat mempersiapkan ujian kayak gitu. Apa ada dampak efek sampingnya Mbak ketika Mbak tuh terus-terusan belajar itu terkait kesehatannya Mbak? Kalau efek samping tuh biasanya kalau dari pengalaman sebelumnya nanti kalau udah di puncaknya sebenarnya itu saya nggak ngerasa tapi tiba-tiba nanti drop, tiba-tiba nanti demam gitu. Biasanya tipes sih Bu, soalnya tipes kan kambuhan ya, biasanya tipesnya gara-gara stres sih gitu. Tapi untuk saat ini saya kan udah belajar, udah 2 kali tipes nih gara-gara kayak gitu, jadi saya lebih mencegah sih ini jadi saat ini di tugas yang banyak ini saya lebih mempersiapkan fisik kayak minum vitamin kayak gitu. Oke, berarti untuk sekarang Mbak udah tahu ya, karena Mbak mudah lelah juga harus menjaga kesehatan, apa yang harus dilakukan gitu. Ya. Nah biasanya tuntutan dari diri Mbak sendiri itu terkait respon orang lain tuh apakah ada Mbak? Sebenarnya kalau untuk respon orang lain saya enggak sih Bu, saya enggak berekspektasi apapun. Saya itu lebih ke diri saya sendiri tuntutannya kayak gitu. Jadi saya harus bisa ini, saya lebih menuntut diri saya sendiri untuk bisa dibilang kayak saya butuhnya hanya validasi dari kedua orang tua saya sih Bu. Ya, jadi saya nggak memikirkan respon orang lain selain kedua orang tua saya. Apakah sebelumnya ada momen Mbak di mana Mbak dapat nilai buruk, kemudian respon orang tua Mbak tidak mengenakan tuh apakah sebelumnya ada? Sebenarnya kalau tentang nilai buruk nggak pernah sih Bu. Tapi kalau ada suatu momen itu saya benar-benar di situ saya benar-benar merasa bersalah kepada kedua orang tua saya. Gitu. Jadinya saya, nah dari rasa bersalah ini saya dimulai sejak ini saya tuh lebih memforsir diri saya untuk seakan-akan saya harus menebus kesalahan saya yang di sini. Oke. Mungkin bisa diceritakan lagi Mbak
kesalahan yang tadi Mbak ceritakan itu sampai merasa bersalah berlebihan itu pada saat apa atau situasinya itu apa? Itu waktu waktu SMP sih Bu, kan saya juga merasanya ini tuh waktu SMP juga. Itu diperparah waktu SMP mau naik ke SMA. Itu jadi saya di situ sempat jadi dapat masalah di sekolah. Saya kan pondok ya, di pondok itu saya sempat dapat masalah bersama teman saya itu, dan itu sampai menjadikan saya di SP. Jadi orang tua saya kena nih gitu, juga kena kan, makanya itu kan saya kan ngerasanya waktu itu sudah mengecewakan kedua orang tua saya banget gitu ya. Mesti kan orang tua saya kan juga berpikir kalau orang tua saya dipanggil, dan itu dipanggilnya itu bukan karena prestasi, itu kan mesti kan orang tua saya kan malu ya. Itu sih Bu yang menjadi trigger setelah kedepannya gitu. Pada saat Mbak mendapatkan SP tadi, respon kedua orang tua Mbak gitu ketika menghadapi Mbak itu seperti apa? Mereka nggak marah sih Bu. Ya mereka nggak marah. Mereka gara-gara mereka nggak marah itu saya malah merasa lebih bersalah lagi gitu. Jadi mereka itu malah menyalahkan diri mereka sendiri karena mungkin salah dalam mendidik saya, atau mereka dalam kehidupan kesehariannya mereka tuh ada buat salah. Jadi masih bisa berimbas ke saya gitu loh. Nah dari situ sih Bu, itu tambah mempressure banget gitu. Jadi sebenarnya itu salah saya, benar-benar salah saya, tapi mereka nggak menyalahkan saya. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Dan mereka bilang waktu saya minta maaf, mereka bilang ini bukan salah adik, ini salah kami kayak gitu. Jadi itu yang benar-benar trigger warning gitu loh, sangat. Oke. Nah kalau terkait pola asuhnya Mbak, kan Mbak menceritakan tadi kan kalau keluarganya cukup strict parent ya. Oke. Itu apakah sampai sekarang masih seperti itu Mbak? Iya sih. Kebetulan kan anaknya kan cewek semua, kecuali adik saya yang cowok itu satu. Jadi ayah saya lebih overprotective dan over strict ya. Itu apalagi ya itu saya pernah dapat kasus itu, jadi overnya itu kalau ke saya itu lebih daripada ke saudara saya yang lain. Gitu. Berarti khusus ke Mbak ya. Saya ngerasanya lebih over sih kalau ke saya kayak gitu. Untuk ibaratnya memberikan perhatian, apakah berbeda Mbak antara anak satu dengan yang lain? Enggak sih Bu, sama aja. Berarti nggak ada perbedaan ya? Tidak ada juga yang dikhususkan? Enggak ada sih Bu. Alhamdulillah ya kalau gitu. Oke. Nah kira-kira menurut Mbak nih, apa sih sebenarnya yang sampai sekarang tuh masih sangat mengganggu pikiran Mbak? Itu sih Bu ya, saya pengen perfect aja Bu di setiap prestasi, di setiap akademik saya pengen perfect aja kayak gitu. Kayak nanti hasilnya harus A kayak gitu. Ya buat itu lagi-lagi buat mata-mata buat kedua orang tua saya aja. Ketika Mbak mendapatkan hasil yang udah sempurna itu, apa yang biasanya Mbak rasakan? Senang sih Bu. Jadi saya bisa nunjukin hasilnya kalau benar-benar sempurna gitu ya. Saya bisa nunjukin hasilnya ke orang tua saya kayak gitu. Aku dapat nilai A kayak gitu. Aku dapat IPK segini kayak gitu. Berarti memang pure mau ditunjukkannya itu kepada kedua orang tua. Yes. Untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri ya sebenarnya itu kepuasan untuk diri sendiri gitu loh. Kalau orang tua saya merasa puas ya saya puas. Apakah diri sendiri nggak merasa terbebani Mbak? Sebenarnya kalau terbebani mesti terkadang itu ada ya Bu ya. Kayak mikir kenapa sih aku harus kayak gini gitu. Sebenarnya kan orang tua ya nggak menuntut banget kayak gitu loh Bu. Tapi kenapa aku ngerasa kayak gini gitu loh Bu. Tapi ya kembali lagi nanti saya aku harus kayak gini, soalnya aku udah kayak gini ke orang aku kayak gitu. Nah sebenarnya Mbak tuh paham nggak sih kalau kegiatan Mbak untuk terus belajar tapi mengenyampingkan kesehatannya Mbak itu adalah hal yang tidak baik? Paham sih Bu. Paham gitu. Okay. Dan apa yang sebenarnya Mbak mau tuh sebenarnya untuk menyeimbangkan tuh seperti apa tuh? Apakah Mbak sudah ada pikiran apa yang harus dilakukan? Untuk apa yang harus saya lakukan sebenarnya harusnya saya bisa lebih santai ya. Soalnya saya mengetahui kalau sebenarnya orang tua saya juga nggak terlalu menuntut banget gitu. Saya seharusnya bisa kayak menekan pikiran harus perfeksionis pada pikiran saya sih Bu. Harusnya itu dikurangi. Nah
kira-kira Mbak tuh menyadari nggak kalau misalkan Mbak itu mengesampingkan kesehatannya Mbak gitu, kemudian terlalu fokus untuk belajar itu malah makin membuat orang tua Mbak tuh khawatir. Sebenarnya sadar sih Bu ya. Apalagi dari ibu saya kan ya selalu mewanti-wanti, nanti kamu sakit loh kalau terlalu fokus belajar gitu, kalau di depan laptop terus kayak gitu. Ibu saya udah mewanti-wanti itu sih, jadi kan kelihatan ya ibu saya kalau khawatir akan kesehatan saya sebenarnya gitu. Nah, dari pikiran Mbak sendiri nih, sebenarnya apa sih yang biasanya terlintas di pikiran Mbak gitu sampai Mbak tuh takut banget akan hal ini tuh, apakah ada Mbak? Sejauh ini saya lebih ke khawatir OVT saya sih Bu. Saya khawatir kalau nanti kalau saya nggak mencapai tujuan saya nggak memiliki prestasi akademik seperti apa yang saya harapkan, nanti gimana nih perhatian orang tua saya ke saya kayak gitu, apakah nanti berbeda gitu, apakah nanti berkurang kalau saya tuh nggak memiliki prestasi akademik sesuai yang saya harapkan kayak gitu. Oke, berhenti di situ dulu. Tadi Mbak mengatakan kalau misalkan takut orang tua kasih sayangnya bakal beda ya. Iya, dengan perhatiannya bakal berbeda dengan kakak-kakaknya maupun adiknya Mbak gitu ya. Oke. Nah, tadi padahal di awal Mbak mengatakan kalau misalkan orang tua Mbak tidak membedakan sama sekali. Iya sih Bu. Apakah Mbak ingat dengan perkataan di awal tadi? Iya. Sebenarnya sekarang nggak pernah ada perbedaan di perhatian. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya itu overthinking saya sendiri. Overthinking Mbak sendiri ya gitu. Dan padahal pada realisasinya itu tidak ada gitu. Itu belum pernah terjadi gitu ya. Oke, nah ini mungkin kan tadi kita udah bercerita banyak, tentunya kan emosinya Mbak kan udah campur aduk ya gitu. Nah, mungkin kita bisa refleksi dulu Mbak, biar lebih tenang juga Mbak Sekarnya gitu, biar bisa berpikir lebih jernih lagi, lebih sehat lagi gitu. Nah ini bisa Mbak tarik nafas dulu. Oke, kemudian keluarkan. Yuk, tarik nafas lagi. Oke, keluarkan. Nah, gimana Mbak perasaan Mbak saat ini? Jadi lebih agak berkurang dikit ya rasa tekanannya tadi. Oke, baik. Nah ini Mbak, sudah disuruh tenang, tak suruh bayangin lagi Mbak. Nah, kalau misalkan Mbak di suatu kondisi di mana Mbak Sekar mendapatkan nilai yang mohon maaf kurang baik nih Mbak, kita sebut saja amin gitu. Nah, itu kira-kira apa yang akan Mbak lakukan? Melakukan apa ya Bu ya? Mungkin saya akan lebih bisa menerima itu sih Bu. Jadi mungkin lebih mencilkan pikiran saya kalau nggak apa-apa, ini masih bisa diterima gitu, ini masih bisa nanti hasilnya itu masih bisa bagus kayak gitu. Dan kembali lagi perhatian yang berbeda itu nggak pernah terjadi sampai sekarang gitu. Jadi lebih menekan overthinking saya. Oke, baik. Nah, sebelumnya apakah Mbak itu udah pernah mencoba untuk mengatakan kepada kedua orang tua Mbak gitu, ketika memang hasilnya tidak baik, tapi memang ya saya tuh memang kemampuannya nggak sampai sini tuh, apakah sudah pernah Mbak? Saya belum pernah ya Bu ya, jadi lebih ke mendem aja sih. Mendem aja gitu. Oke. Sampai saat ini tetap mendem ya? Iya. Oke. Nah nih Mbak, kita bayangin lagi nih. Ibaratin di sini saya itu orang tua Mbak ya, gitu. Saya adalah bapak yang selama ini tuh Mbak takuti gitu. Nah Mbak mendapatkan nilai B, malahan Mbak mendapatkan nilai B gitu. Apa yang akan Mbak katakan kepada saya sebagai bapak Mbak? Mungkin saya mau bilang ya ini kemampuan saya seperti ini ya gitu. Saya harapannya memang lebih tinggi dari ini, tapi kemampuan saya sebenarnya cuma sampai segini ya kayak gitu. Apakah kira-kira kalau misalkan besok mendapatkan nilai yang mohon maaf kurang baik lagi, apakah kata-kata ini tadi bisa terucap Mbak? Seharusnya bisa ya Bu ya. Seharusnya mulai dari sekarang saya lebih
memberanikan diri untuk mengutarakan apa sih yang sebenarnya saya rasakan gitu. Oke, baik kalau gitu. Nah, Mbak, ini di sini kan sudah ada sedikit perubahan dari pola pikirnya Mbak gitu. Nah, untuk lebih memantapkan lagi nih Mbak, ini sebenarnya ada self help yang bisa Mbak isi nanti di rumah gitu, terkait cara yang bisa Mbak lakukan untuk mengontrol diri supaya pikiran yang negatif itu tidak sewaktu-waktu muncul. Nah, tapi sebelum nanti Mbak itu mengisikan ini di rumah ya, saya mau nanya lagi nih Mbak. Untuk saat ini nih Mbak, afirmasi positif apa yang bisa untuk menguatkan diri Mbak ketika menghadapi kondisi yang kurang baik itu? Nggak apa-apa, respon kedua orang tua dan kondisi itu nggak seburuk apa yang aku pikirkan gitu. Buktinya sampai sekarang nggak pernah OPT saya itu nggak pernah terjadi gitu. Jadi nggak apa, jadi lebih ke udahlah gitu. Udah ya, Menenangkan diri juga. Mbak, apa yang bisa Mbak pelajari dari pengalaman sebelumnya? Jadi pengalaman sebenarnya kan saya lebih ke khawatir nih ya Bu ya, banyak OPT jadi tapi terbukti kalau OPT saya itu nggak pernah terjadi gitu loh Bu. Jadi pengalaman yang saya sadari sekarang itu nggak seburuk itu kok gitu. Respon orang tua nggak bakal seburuk itu gitu. Baik, tadi Mbak udah paham ya berarti ya. Nah, kalau misalkan di masa depan kondisi itu muncul, apa yang akan Mbak lakukan? Kalau misalkan saya nggak mencapai apa ya saya harapkan ya, saya harapannya di masa berikutnya saya lebih bisa menerima itu dan tidak menyalahkan diri saya, dan dengan itu tadi mengatakan ke mungkin ke ayah saya kalau ya ini kemampuanku di sini ya kayak gitu. Jadi kalau saya udah nggak bilang kayak gitu dan nanti respon ayah saya tidak seburuk itu, jadi saya lebih bisa flow gitu, nggak tertekan gitu. Nah, ini saya rasa karena waktunya juga sudah habis ya Mbak ya. Sudah habis, ini ada PR nih untuk Mbak Sekar gitu, untuk benar-benar memantapkan Mbak Sekar supaya nanti pikiran rasionalnya itu lebih baik lagi, lebih berjalan lagi. Tadi Mbak sudah bisa mengubah dari yang tadinya takut kalau responnya orang tua kurang baik, ternyata dipatahkan karena benar-benar itu belum pernah terjadi gitu ya. Jadi hanya ketakutan pada diri Mbak sendiri nih. Makanya ada journaling, jadi nanti tugasnya Mbak Sekar itu sebelum tidur Mbak bisa mengisikan isi dari journaling ini gitu. Karena pastinya kan di setiap hari kan bakal berbeda ya Mbak. Perasaan saat ini seperti apa gitu. Apa yang harus dilakukan saat ini itu kan berbeda dengan apa yang harus dilakukan besok gitu. Jadi ini untuk refleksi Mbak setiap malam. Nah, ini nanti bisa Mbak progreskan. Mau berapa hari Mbak? Mungkin seminggu. Oke, seminggu ya. Sambil melihat progresnya Mbak tuh apakah masih sama, stuck balik lagi, udah berpikir rasional nih, kok balik lagi ke irasional gitu, atau memang sudah mulai berjalan baik gitu. Terus nanti juga momen-momen apa yang bisa untuk menguatkan Mbak itu bisa Mbak ceritakan di sini di journaling ini gitu. Jadi memang sebelum tidur Mbak bisa sambil merefleksi hari ini seperti apa gitu, supaya pikiran yang irasional tadi itu bisa segera hilang gitu. Karena melihat ini sudah progresnya sudah mulai mengurang gitu. Jadi ini PR-nya untuk di rumah supaya benar-benar dia bisa teratasi gitu. Ya, ini bisa self-helpnya bisa Mbak bawa gitu sebagai PR. Nah, selanjutnya setelah ini apakah Mbak ada yang mau disampaikan lagi gitu atau kurang puas gimana? Sudah, menurut saya udah cukup lega. Saya juga merasa pas udah nyeritain ini sih Bu. Bagaimana Mbak kondisi saat ini Pak? Lebih lega sih Bu, lebih lega, jadi lebih dan lebih terarah saya bisa apa. Kalau gitu ya Mbak, mungkin
kita cukupkan saja ya Mbak konselingnya gitu. Dari saya mengucapkan terima kasih hati-hati juga untuk Mbak Sekar ketika nanti pulang gitu. Saya berharap semoga kedepannya Mbak lebih baik lagi gitu dan lancar dalam melanjutkan segala apapun yang diinginkan gitu. Dan juga sehat selalu dalam ya Mbak, besok kan mau ke gunung gitu ya gitu. Jadi harus fit, tugasnya harus segera diselesaikan, semangat juga gitu. Oke, kalau gitu mungkin boleh kita tutup ya Mbak konselingnya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih.